Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Salwazabita dari kelas 10 IPA 4 akan membawakan materi yang berjudul Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia. Pengertian, negara Indonesia adalah negara yang kaya, tidak hanya kaya dari segi alamnya, namun juga kaya akan keberagamannya. Bersumber dari lembaga resmi sensus, internal, perkiraan PBB, dan organisasi internasional, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah populasi sebanyak 271.349.889 jiwa pada tanggal 21 Januari 2021 atau setara dengan 3,43% dari penduduk dunia. Dengan jumlah populasi yang banyak tersebut, Indonesia tentunya memiliki agama yang beragam pula. Namun, dengan adanya keberagaman agama tersebut, Indonesia haruslah menerapkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan bagi setiap penduduknya agar dapat tercipta negara dan bangsa yang rukun. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan memiliki makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun dalam menentukan agama yang akan ia anut. Kemudian, keberagaman agama di Indonesia. Kita harus mengetahui agama-agama apa saja yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Pemeluk agama ini yaitu sebanyak 6,9% dari penduduk Indonesia atau sekitar 16,5 juta orang. Yang ketiga yaitu agama Katolik. Agama ini dianut oleh 7 juta orang dari populasi di Indonesia. 4. Agama Hindu. Agama ini memiliki sekitar 1,7% pemeluk dari jumlah penduduk di Indonesia, dengan jumlah pemeluk terbanyak yang terdapat pada Pulau Bali. Yang kelima yaitu agama Buddha, memiliki jumlah pemeluk yang mencapai 0,7% dari total penduduk di Nusantara. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Agama yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa ke Indonesia ini memiliki penganut sekitar 0,05%. Selanjutnya yaitu hukum. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan sudah pasti memiliki landasan hukum yang berlaku, agar dapat mewujudkan negara dan bangsa yang tertib dan aman. Dalam beragama pun juga pastinya memiliki landasan hukum yang berlaku, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pada pasal 28E ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28I ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketiga landasan hukum tersebut dijelaskan bahwa setiap orang atau setiap individu berhak dan bebas dalam menentukan kepercayaan atau agama yang akan ia anut. Lalu,
perwujudan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka beragama dan berkepercayaan, maka suatu negara harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. 2. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. 3. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh perilaku. Contoh perilaku yang harus kita terapkan agar timbul kerukunan internal umat seagama, yaitu dengan rutin mengikuti kegiatan agama, saling mengingatkan kepada kebaikan, menjaga kekompakan dan hubungan persaudaraan yang erat antar umat seagama, saling memaafkan antar sesama, dan menghormati perbedaan pendapat. Selanjutnya yaitu contoh perilaku yang harus kita lakukan agar tercipta kerukunan antar umat berbeda agama, yaitu dengan tidak mencela atau tidak menjelek-jelekan agama lain, menghormati dan tidak mengganggu orang lain saat sedang beribadah atau saat merayakan hari raya keagamaannya. Selalu siap membantu apabila mereka dalam kesusahan dan tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Selanjutnya yaitu contoh perilaku yang harus kita terapkan agar tercipta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu dengan menjalankan ibadah yang kita yakini dengan mengikuti arahan dan persetujuan dari pemerintah. Kemudian merayakan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.